Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja dan tetap setia melayani Tuhan. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai perenungan kita bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Saya akan ulangi lagi ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan orang-orang yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya katakan mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau sudah berseru, engkau sudah memohon pertolongan kepada Tuhan, namun seolah-olah engkau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 12 ini, mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita karena mungkin kita tergolong orang tidak benar. Mungkin kita termasuk golongan orang-orang yang berbuat jahat. Hendaklah itu menjadi koreksi bagi kita secara pribadi. Memang ada orang-orang yang doanya, permohonannya nampaknya tidak didengar karena Tuhan sedang memproses dia. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau Tuhan tidak mendengar kita karena kita masuk golongan orang jahat, masuk golongan orang tidak benar, Bapak Ibu Saudara, maka kita yang harus koreksi diri. Maka kita yang harus memperbaharui hidup kita ini. Petrus berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Orang-orang seperti inilah Tuhan menyediakan telinganya. Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Nah, sebelum Petrus menyebut tentang orang benar, Petrus menguraikan pada ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tadi. Siapakah orang benar itu? Pada ayat yang ke-8, Petrus menggambarkan ini tipe-tipe orang yang benar. Tipe orang yang benar, Petrus berkata, kamu orang yang benar itu adalah orang yang mampu seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudaranya, penyayang dan rendah hati. Saudara, ini adalah karakter, ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang benar. Apakah engkau bisa seia, sekata, seperasaan dengan saudara-saudaramu
Walaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan di dalam hidupmu, saudara, kita ada perbedaan. Tetapi jika kita ada kerendahan hati, kita bisa mengesampingkan kepentingan pribadi kita, dan kita coba bisa melihat kepentingan bersama-sama. Maka ketika kita fokus kepada kepentingan bersama, maka akan tercipta seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara kita, dan penyayang. Berikutnya, Petrus melanjutkan tentang karakteristik ciri-ciri orang benar itu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang benar itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Orang benar tidak membalas caci maki dengan caci maki. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa ada orang yang berbuat jahat kepadamu? Apakah kemudian kau membalasnya dengan berbuat jahat? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa ada orang yang mencaci maki engkau, dan kemudian engkau berusaha untuk membalasnya dengan mencaci maki mereka? Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melakukan itu, engkau tidak memiliki ciri-ciri karakteristik orang benar. Dalam hal ini kita harus koreksi diri. Kemudian Petrus melanjutkan, sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk memberkati. Karena semua orang ada di dunia ini ditetapkan untuk menerima berkat. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang mencaci maki kita, mereka ditetapkan untuk hidup memperoleh berkat. Dan Tuhan memerintahkan agar kita memberkati orang-orang ini. Tentu hal ini tidaklah mudah. Namun ini adalah ciri karakteristik dari orang benar itu. Dan kemudian Petrus melanjutkan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara, ciri orang benar adalah bijak di dalam perkataannya. Tidak kasar, tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak menjatuhkan, tidak membunuh karakter orang lain. Saudara, kita menggunakan mulut kita itu dengan bijaksana. Bahkan ucapan-ucapan kita itu adalah integritas, bukan penipuan, bukan manipulatif. Ini adalah ciri-ciri orang benar. Kemudian Petrus melanjutkan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, Paulus menjelaskan karakteristik orang benar ini. Dan kesimpulannya Paulus mengatakan, Petrus maksud saya di sini, Petrus mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang dengan karakteristik ayat 8 sampai ayat 11 ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang ini, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini doa permohonanmu tampaknya tidak didengar. Coba mari kita koreksi diri. Mungkin kita belum memenuhi karakteristik ciri-ciri dari orang benar itu. Memang sekali lagi ada tipe-tipe orang yang Tuhan nampaknya tidak mendengar permohonannya karena Tuhan sedang memprosesnya untuk membawa dia naik kepada tingkat yang lebih tinggi seperti Ayub. Kalau dalam hal itu tidak masalah. Namun jika Tuhan tidak mendengar karena kita termasuk golongan jahat, maka kita harus koreksi diri. Dan biarkan firman Tuhan pada saat ini menjadi bahan renungan kita
untuk kita bisa koreksi diri. Apakah kita termasuk golongan dari orang-orang yang disebut Petrus tadi sebagai orang benar? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan tolonglah ya Tuhan supaya iman kami bertumbuh melalui firman-Mu ini. Dan biarkanlah Tuhan Engkau menuntun kami untuk kami memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai orang benar. Jika Engkau mendapati kami sebagai orang jahat, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kami. Tolong kami hidup benar di hadapan-Mu. Dan biarkan kami dekat dengan Engkau. Dan biarkan setiap permohonan kami Tuhan dengar demi kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus